Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bersama saya Bapak Manusolikin. Kembali pada pelajaran Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah bab 1 kelahiran Nahdlatul Ulama. Pada kelahiran Nahdlatul Ulama ini bagian A sebab-sebab lahirnya Nahdlatul Ulama. Itu yang pertama karena penjajahan Belanda. Dan yang kedua adalah karena aliran Wahabi di Timur Tengah. Yang mana pada saat itu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari serta beberapa tokoh ulama dan kiai pondok pesantren yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah ini berkumpul di Kertopaten Surabaya membentuk Komite Hijaz yang merupakan cikal bakal lahirnya organisasi Nahdlatul Ulama. Alasan dasarnya untuk terbentuk Nahdlatul Ulama ini untuk mengusulkan kepada pemerintah Arab Saudi agar diberi kebebasan menganut sistem 4 mazhab, yakni faham Ahlussunnah wal Jamaah. Bagian B, pengurus Nahdlatul Ulama. Pada susunan pengurus Nahdlatul Ulama ini ada 3 tokoh kunci dari kelahiran Jamiah Nahdlatul Ulama, yaitu beliau Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Kiai Haji Khalil. Mereka kesemuanya itu mempunyai peranan penting di balik kelahiran Jamiah Nahdlatul Ulama. Untuk susunan pengurusnya bisa kalian lihat, kalian pelajari di buku LKS kalian, yaitu pada halaman 5 dan juga 6. Selanjutnya peran pondok pesantren dalam penyebaran Islam. Pada zaman Wali Songo, pondok pesantren memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Juga pada zaman penjajahan Belanda, hampir semua peperangan melawan pemerintah kolonial Belanda bersumber atau paling tidak dapat dukungan sepenuhnya dari pesantren. Hampir dapat dipastikan lahirnya suatu pesantren berawal dari beberapa elemen dasar yang selalu ada di dalamnya. Ada 5 elemen pesantren, antara lain yaitu kiai, santri, pondok, masjid, dan pengajaran kitab kuning. Bagian D, faham keagamaan yang pertama kali berkembang di Indonesia. Dengan melihat bukti-bukti perkembangan Islam, faham keislaman yang diajarkan di Indonesia ialah faham Ahlussunnah wal Jamaah yang menganut mazhab Syafi'i. Hal ini dapat dilihat dari gelar raja-raja di kerajaan Islam Samudra Pasai. Mereka menggunakan gelar seperti gelar raja-raja Mesir, Damaskus, yang mana Raja Mesir dan Damaskus ini adalah negara yang menganut mazhab Syafi'i. Berarti saat itu penduduk di kerajaan Samudra Pasai adalah pengikut mazhab Syafi'i. Ajaran yang pertama kali berkembang di Indonesia sama dengan ajaran yang diamalkan oleh warga Nahdlatul Ulama saat ini. Buktinya ialah adanya beberapa macam kegiatan kemasyarakatan dan kebudayaan yang bernafaskan ajaran Islam. Di antaranya tahlilan, sholawatan, manakiban, yasinan yang ada di lingkungan sekitar kita masing-masing saat ini. Demikian anak-anakku sekalian untuk materi Aswaja pada hari Selasa ini tentang kelahiran Nahdlatul Ulama. Untuk tugasnya yaitu mengerjakan evaluasi 1 Aswaja bagian A dan B pada LKS halaman 9 sampai 10. Langsung bisa dikerjakan di lembar kerja siswa. Nanti akan kita bahas bersama pada pertemuan saat kita bisa bertatap muka kembali. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian, Bapak akhiri ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.